Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hardiani, NIM 0910580222031. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Adapun topik pembahasan dalam hakikat pembelajaran ada 5, yakni definisi pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, kondisi ideal pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran. A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris biasa diucapkan dengan learning merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Menurut Susanto Ahmad, kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada peserta didik, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Secara psikologis, pengertian pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Menurut Suyono dan Haryanto mengatakan bahwa pembelajaran identik dengan pengajaran, suatu kegiatan di mana guru mengajar atau membimbing anak-anak menuju proses pendewasaan diri. Jadi, dari pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk memperoleh perubahan-perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Secara mendasar, kriteria dari pembelajaran meliputi: pertama, pembelajaran merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang dimaksud menunjuk pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal-hal yang lebih baik. Kedua, perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Aspek yang dimaksud mencakup segala hal yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan, kebiasaan, dan keahlian yang dimiliki. Ketiga, pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan pada diri individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan jelas dan terarah. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik pada tingkat dan kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada taksonomi Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yakni pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga tingkat evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan. Pertama, tingkat pengetahuan. Kedua, tingkat pemahaman.
ketiga, tingkat penerapan, keempat, tingkat analisa, kelima, tingkat sintesis, dan keenam, tingkat evaluasi. Kedua, kawasan efektif. Kawasan efektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai keterkaitan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Kawasan ini dibagi dalam 5 hal. Pertama, kemauan menerima. Kedua, kemauan menanggapi. Ketiga, berkeyakinan. Keempat, penerapan hasil. Dan kelima, ketekunan dan ketelitian. Ketiga, kawasan psikomotor. Kawasan yang terkait dengan keterampilan yang bersikap manual atau motorik. Kawasan psikomotor terbagi atas beberapa bagian, yakni persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. C. Hasil pembelajaran. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, pembelajaran menekankan kepada suatu perubahan. Ketika tercipta perubahan, maka dapat diketahui bahwa ada hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Bloom merupakan salah satu ahli yang mengkaji hasil pembelajaran dalam dunia pendidikan, dan konsep yang dikemukakan oleh Bloom bernama taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 domain, yaitu pertama, kognitif domain atau ranah kognitif. Ranah yang mencakup perilaku-perilaku menitik beratkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kedua, efektif domain atau ranah afeksif. Ranah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotor. Ranah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Pembelajaran yang dilaksanakan memiliki 2 kemungkinan, yaitu pembelajaran yang berhasil dan pembelajaran yang gagal. Pembelajaran yang gagal terjadi ketika tujuan yang sudah ditentukan tidak tercapai dengan baik, sedangkan pembelajaran yang berhasil yaitu ketika mencapai hasil yang diharapkan. Roy Gillett dan New Khadijah mengkategorikan hasil pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu efektivitas pembelajaran, efeksi pembelajaran, dan daya tarik pembelajaran. Efektivitas pembelajaran diukur melalui tingkat prestasi yang dicapai peserta didik. Efisiensi pembelajaran ditinjau dari keefektifan berbanding dengan waktu yang digunakan, sedangkan daya tarik erat kaitannya dengan kecenderungan peserta didik untuk belajar. D. Kondisi ideal pembelajaran. Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merujuk pada pembelajaran yang ideal. Maka dari itu, guru perlu mewujudkan kondisi ideal pembelajaran di kelas sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, efektif, terukur, dan berproses. Konstruktivisme dalam Suryono dan Haryanto tahun 2014 menjelaskan sejumlah kriteria pembelajaran yang efektif,
Di antaranya, 1. Harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Yang kedua, belajar yang menarik. Perhatian peserta didik adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah tujuan, serta didukung oleh metode untuk mencapai keberhasilan. Hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif. Jenis-jenis pembelajaran. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, pembelajaran pengetahuan, dan lain sebagainya. Gartner membagi pembelajaran menjadi beberapa kategori dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang rumit, yaitu seperti pembelajaran melalui syarat, pembelajaran rangsangan tindak balas, pembelajaran melalui perantaian, pembelajaran melalui perkaitan verbal, pembelajaran dengan membedakan, pembelajaran konsep, pembelajaran menurut aturan, dan pembelajaran melalui penyelesaian masalah. Adapun dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi 3. 1. Pembelajaran formal, yaitu pembelajaran yang melembaga dan sistematis seperti sekolah, kampus. 2. Pembelajaran informal, yaitu tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran semisal melalui pergaulan di rumah, dengan teman-teman sebaya, TV, radio, ceramah, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran non-formal, yakni dilakukan secara sengaja tapi tidak dalam situasi di dalam lembaga semisal kursus mobil, les privat, les komputer, dan lain-lain. Adapun pembelajaran yang tercipta dari cahaya individu memperoleh rangsangan seperti berikut macamnya. 1. Visual, yaitu individu yang pembelajarannya efektif bila menerima rangsangan melalui indera penglihatan. 2. Audio, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya apabila menerima rangsangan melalui alat pendengaran. Ketiga, kinestetik, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui pergerakan. Dan yang keempat yaitu taktil. Taktil adalah individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui penciuman atau perabaan.